Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita bertemu lagi hari ini, kesempatan yang baik. Saya rindu untuk kita semua belajar kebenaran firman Tuhan. Saya rindu sekali berbagi mengenai 7 dosa maut. 7 dosa ini disebut dosa maut karena apa? Yang pertama, dosa maut ini bisa menyerang siapa saja dan menghancurkannya. Jadi dua hal ini yang membuat ini disebut dosa maut. Yang pertama bisa menyerang siapa saja, baik tua, muda, baik raja atau orang biasa, baik orang kaya atau orang sederhana, semuanya bisa kena dosa ini. Yang kedua, dosa ini menghancurkan hidup manusia sehingga manusia tidak lagi menjadi pribadi yang berpotensi tinggi atau sesuatu yang besar yang sudah dibangunnya rusak, hancur, berkeping-keping. Karena itu kita harus berwaspada dengan dosa-dosa ini. Ya, pagi hari ini biarlah kebenaran firman ini menjadi dasar untuk kita berpikir, berjalan, melangkah. Ya, Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai hari ini. Ada 7 dosa maut. Yang pertama adalah dosa percabulan. Nah, dosa percabulan ini sangat berbahaya, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dosa percabulan ini dari zaman Nuh sampai zaman sekarang itu tidak pernah sepi peminat dan tidak pernah berkurang, malah bertambah-tambah, malah dibesar-besarkan oleh media. Ini dosa yang sangat berbahaya, ya. Dan seringkali dosa percabulan ini masuk ke dalam gereja sehingga sesuatu yang suci harusnya gereja bisa hancur berkeping-keping. Ya, kita sering dengar dosa-dosa dan sebagainya tentang hamba-hamba Tuhan. Ayo kita doakan supaya gerejanya tetap kudus, tetap suci, tetap berkenan kepada Allah. Jadi mempelai yang suci, yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, kita baca satu ayat ya. 1 Korintus 6 ayat 15 sampai yang ke-17. 1 Korintus 6, 15 sampai 17. Dikatakan di sana, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengaitkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita ini menjadi pribadi yang cabul, tahukah Bapak Ibu Saudara kalau kita ini cabul ya, kita berhubungan suami istri dengan seseorang gitu ya, kita akan menjadi satu daging, kata Nas firman Tuhan. Kita akan menjadi satu daging. Kalau kita ini suka percabulan, kita berhubungan suami istri dengan sini, terus dengan sana, kita menjadi satu dengan semuanya, maka kita akan ditarik dan hancur. Ya, jadi kalau kita ini punya satu istri saja, satu suami saja, kita tetap jadi satu, kita tetap kuat, tetap utuh. Tapi kalau kita mulai bercabul ya dengan ini, dengan itu, dengan siapa, maka orang yang di tengah yang suka bercabul, selingkuh ini akan hancur berkeping-keping, seperti tarik. Menjadi satu dengan ini, menjadi satu dengan itu, menjadi satu dengan itu, akhirnya hancur berkeping-keping. Ya, jadi orang percabul itu gak bijaksana. Tapi kalau kita ini menyatukan diri dengan Tuhan, itu jadi satu dengan Tuhan. Kita jadi satu roh dengan Tuhan. Siapa mengikatkan diri dengan Allah menjadi satu roh. Jadi kalau kita ini menyatukan diri dengan Allah, hidup kita akan dipimpin oleh roh Allah dan kita akan berkemenangan. Kalau kita punya istri hanya satu, kita bukan hancur. Kita punya suami hanya satu, kita gak akan hancur. Tapi kita akan kuat. Kita akan berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, Salomo orang paling berhikmat di seluruh dunia ini, kata Alkitab ya, bahkan menulis 3 pasal khusus mengenai percabulan. Bahayanya percabulan. 3 pasal khusus dalam Amsal, yaitu pasal 5 sampai 7. Itu bahas percabulan terus setiap ayat. Betapa bahayanya mengenai percabulan ini. Ya. Apa sih dampak percabulan? Akibatnya apa? Ada 4. Dalam Amsal 5 ayat 8 sampai 14.
Ya. Ada 4 macam akibat dari percabulan. Kita baca ya. Amsal 5 ayat 8 sampai 14. Dikatakan di sana, jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Maksudnya perempuan dursila ya, atau perempuan cabul, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain, dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu, dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. 11. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau dagingmu dan tubuhmu habis. Ya, lanjut. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan, dan hatiku menolak teguran. 13. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku, dan tidak mengarahkan telingaku pada pengajar-pengajarku. 14. Aku nyaris terjerumus ke dalam setiap malapetaka di tengah-tengah jemaat dan perkumpulan. Amin. Baik besar dikatakan Amsal Sulaiman. Nanti tubuhku ini habis, aku mengeluh. Tadi ya. Jadi kalau kita bersatu dengan seseorang, bersatu dengan orang lain, tubuhnya hancur, pecah. Ya, jadi ini tarik sini, tarik sana, tarik sini, tarik sana, pecah, hancur. Bahkan Tuhan memberikan hukuman. Ada 4 hukuman orang yang bercabul. Ya, dikatakan di Amsal. Yang pertama, keremejaannya hilang. Ya, di Amsal 5 ayat 8 sampai 9. Jadi apa maksudnya keremajaannya hilang? Umurnya pendek. Orang kalau bercabul, umurnya terus berkurang. Ya, dan habis. Contohnya siapa? Contohnya Simpson. Ya. Simpson ini adalah seorang yang luar biasa seharusnya. Potensinya sangat besar. Ada 4 orang yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat. Yang pertama Ishak, ya, anak Abraham. Simpson, Yohanes Pembaptis, dan Tuhan Yesus Kristus. Wah, Simpson ini harusnya jadi hamba Tuhan luar biasa. Dia nabi yang diperlengkapi dengan kekuatan badan yang luar biasa. Dia nazir Allah. Ya, harusnya Simpson punya kitab sendiri, kitab Simpson. Wah, luar biasa. Menyatakan perjalanannya disertai Tuhan, menyatakan segala yang baik. Apa yang terjadi dengan Simpson? Dia suka percabulan. Maka dia tidur dengan perempuan, ya, Filistin. Sebelum Delilah itu masih banyak yang lain, Bapak Ibu. Sampai akhirnya Delilah, sampai akhirnya dia menyerahkan rahasianya, yaitu kekuatannya di rambutnya. Maka dia mati atau meninggal di umur yang gak panjang. Ya, dia masih muda, masih perjalanan berapa tahun, sudah meninggal. Orang kalau bercabul umurnya pasti pendek. Itu firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah hartanya mengenyangkan orang lain. Amsal 5 ayat 10. Contohnya siapa? Contohnya adalah Salomo. Salomo waktu punya 1000 istri. Wah, dia punya 1000 istri ya, 300 istri, 700 selir. Ketika Tuhan lihat itu, apalagi dia mulai goyang imannya, nggak ikut Tuhan setia, bangun baitnya Molok di Israel. Ya, dewa Molok, dewanya orang lain, bangsa lain. Apa yang terjadi? Tuhan ngomong sama Salomo, karena gitu perbuatanmu, aku akan memecahkan kerajaanmu dan memberikannya kepada hambamu. Namanya Yerobeam, Bapak Ibu. Itu bukan anaknya Salomo. Yerobeam itu hambanya yang memegang 10 suku. Ya. Israel kan 12 suku, Bapak Ibu ya. 10 dipegang Yerobeam. 2 dipegang Rehabeam. Rehabeam itu anaknya Salomo. Dan Tuhan pun ngomong, Rehabeam saya kasih kerajaan. Saya kasih kerajaan. Bukan karena Salomo, tapi karena Daud. Ya. Jadi Bapak Ibu, percabulan itu menghancurkan hidup kita. Menghancurkan harta kita masuk ke tempat orang lain. Ya. Yang ketiga, nyaris terjerumus dalam setiap malapetaka. Jadi sudah umurnya pendek, hartanya mengenyangkan orang lain, malapetakanya banyak.
ya, nyaris terjumus dalam setiap malapetaka. Amsal 5 ayat 14. Contohnya adalah Daud. Ya. Ternyata Daud pernah juga jatuh dengan Batsheba. Apa yang terjadi setelah Daud jatuh dengan Batsheba? Maka mulai dari titik itu, kesedihan, malapetaka menimpa Daud. Anaknya dari Batsheba meninggal. Amnon memperkosa Tamar. Ya. Ini dua anaknya Daud dari istri yang berbeda. Amnon memperkosa Tamar. Ya. Marah, Absalom membunuh Amnon, mati. Wah, Daud sedih. Absalom langsung pengen kudeta. Gara-gara apa? Gara-gara dihasut sama Ahitofel. Kalau Bapak Ibu selidiki, ternyata Ahitofel ini adalah kakeknya Batsheba. Dia marah sekali rumah tangga cucunya ini dihancurkan. Ya, Ahitofel menghasut Absalom, kudeta. Daud lari dari kerajaan, lari dikejar. Sudah enak hidupnya, sudah menang, jatuh ke dalam percabulan. Wah, malah petakanya banyak. Anaknya yang dari Batsheba meninggal, Amnon memperkosa Tamar, Amnon mati, dibunuh Absalom, Absalom kudeta, Daud lari-lari. Bahkan yang terakhir, Absalom itu adalah pangeran yang paling dicintai harusnya, ya. Rambutnya indah, gitu ya. Absalom waktu peperangan melawan ayahnya Daud, jenderalnya Daud, dia rambutnya tersangkut pohon, lalu ditombak sama Yoab, panglima Daud. Dalam kurun waktu beberapa saat, hidup Daud hancur luar biasa. Kenapa? Dimulai dari percabulan. Firman Tuhan Amsal 5 ayat 14, kita akan jatuh ke dalam banyak malapetaka kalau kita jatuh ke dalam percabulan. Ya, hati-hati Pak Ibu Saudara. Jaga hidup kudus kita. Ya, jaga hidup kita, jangan sampai masuk ke dalam dosa maut yang pertama, yaitu percabulan. Ya, ayo kita hati-hati dengan percabulan. Yang keempat, apa akibatnya? Malunya tidak terhapuskan. Kalau orang bercabul itu, kalau malunya nggak terhapuskan, ya, wah sangat malu. Beritanya kemana-mana, ya. Wah, hati-hati Pak Ibu Saudara, ya. Bahkan Simpson menjadi 3B. Botak, buta, budak. Dari seorang nasir Allah yang posisinya tinggi, dihancurkan oleh dosa. Jadi botak, buta, budak. Matanya dicongkel keluar oleh orang Filistin waktu dia sudah gak berdaya. Karena dia menyebutkan rahasianya kepada Delilah. Disuruh memutar batu kilangan, dijadikan bahan tertawaan. Ya, hati-hati Bapak Ibu Saudara, ya. Jangan sampai hidup kita turun. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara hidupnya naik, diberkati Tuhan, semakin jaya, semakin sukses. Jangan jatuh. Yang pertama, dosa maut adalah dosa percabulan. Hati-hati ya. Yang pertama ini. Jadi banyak orang jatuh. Daud jatuh, ya. Salomo jatuh, Ruben jatuh, tidur sama istri keempat ayahnya. Ya. Jadi Ruben ini anaknya Yakub. Yakub punya 4 istri kan, ya. Lea, Rahel, Bilha, Silva, ya. Ruben tidur sama Bilha. Akhirnya apa? Akhirnya Ruben tidak dapat berkat kesulungan. Ruben dijadikan yang terakhir, padahal dia anak pertama. Bapak Ibu, orang Israel itu anak pertama sangat berharga, sangat dapat berkat double, ya, sangat diandalkan, ya. Anak sulung itu pasti diandalkan, ya, karena itu permulaan kekuatan. Nah, Bapak Ibu, Ruben bukan jadi yang utama. Yusuf yang naik menggantikan Ruben. Seringkali dosa membuat kita jatuh, turun pangkat. Ya. Dosa membuat kita terjun bebas. Ya, Simpson dari abdi Allah langsung hancur. Ya. Buta, budak, botak. Daud dari raja yang menang terus tiba-tiba harus lari dikejar anak-anaknya.
Ya, dikejar Absalom dan punya kesusahan yang besar. Salomo dari paling top, raja paling top, kerajaannya langsung pecah setelah Salomo. Ya, dosa menghancurkan kita. Ayo kita hati-hati, ya. Jangan sampai ada bapak-bapak itu datang ya ke hamba Tuhan. Ya. Lalu tanya, Pak Pendeta boleh didoakan? Boleh. Mau minta doa apa? Saya minta kejayaan seperti Daud. Oh baik, saya doakan. Saya minta hikmat seperti Daniel. Oh, saya doakan. Saya minta istri seperti Salomo. Nah, ini repot. Ini repot, permintaannya banyak ya Bapak Ibu ya. Itu seringkali menghancurkan kita. Cukupkanlah kita bahagia dengan pasangan hidup kita. Ayo kita tetap setia seperti Tuhan setia. Dan bila hidup kita diberkati. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita belajar ada 7 dosa maut. Yang kedua adalah kemarahan. Ya, kemarahan. Hati-hati, marah ini bisa menyerang siapa saja dan menghancurkan. Nah, kita harus hati-hati namanya kemarahan. Alkitab mencatat dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai 21. Kita baca ya. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 21 dikatakan di sana, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, juga lambat untuk marah, ya. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak bicara orang Kristen diminta, orang percaya diminta cepat mendengar, lambat berbicara, lambat juga marah. Karena amarah manusia tidak pernah mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Ya, keluarnya apa? Ayat 21 disebutkan, keluarlah semua yang kotor, semua yang jahat waktu kita marah. Benci, dendam. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melakukan itu, kita akan hancur. Ya, kita akan di hadapan Allah nggak baik. Dan kita keluarnya kotor, kejahatan. Apa akibatnya kalau kita melakukan ini? Ya. Maka kita akan mengalami sesuatu yang buruk. Amsal 14 ayat 17 berkata, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Kalau orang cepat marah Bapak Ibu, nanti akan jadi orang bodoh. Belum mengerti sudah marah-marah. Ya, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang gagal karena kita suka marah. Ya. Jangan kita membiarkan ego kita. Nah, Martin Luther, Bapak Reformasi, pernah berkata, hati orang bodoh itu ada di mulutnya. Nah, jadi semua perasaan apa yang dirasa dibilang, semua yang dirasa diomong. Hati orang bodoh ada di mulutnya, tetapi mulut orang bijak ada di hatinya. Ya, jadi hati orang bodoh ada di mulutnya, tapi mulut orang bijak ada di hatinya. Jadi dia ngomong dalam hati, aduh kok gini ya, gak perlu dikeluarin, gak perlu marah dulu, ditimbang, dimengerti dulu. Dia ngomong dalam hati. Maka itu Maria waktu mendengar kata-kata orang Majus, kata-kata para gembala, maka ayat Alkitab menyebutkan Maria menyimpan semua itu di dalam hatinya. Dia gak banyak mengucapkan kata-kata itu. Dia nyimpen dalam hati. Mulut orang bijak itu di hatinya. Gak banyak bicara. Tapi sekali bicara, itu emas mutiara. Ya, sesuatu yang berharga. Hendaklah setiap orang cepat mendengar, lambat untuk bicara, lambat juga untuk marah. Ya, karena itu kita hati-hati dengan marah ini. Seringkali orang terlihat bodoh waktu suka marah. Satu kali Bapak Ibu Saudara,
ketika seorang hamba Tuhan ini suka baca koran ya. Dulu belum ada internet, belum ada koran online. Nah, ketika suka baca koran, satu kali hari Minggu, dikira hari Minggu Bapak Ibu, maka dia bangun pagi. Dia telepon surat kabar. Mana surat kabarku? Aku sudah bayar mahal-mahal. Mana surat kabarku? Maka adminnya berkata, Pak, sabar Pak. Ini bukan hari Minggu, ini hari Sabtu. Oh, pantesan tadi pagi di gereja tak tungguin kok jemaat gak datang. Wah, orang kalau cepat marah, nggak suka tanya kenapa seperti itu, kelihatan bodohnya. Dan orang sulit respect. Karena orang ini kelihatan marah-marah tanpa nggak tahu alasan, nggak bijaksana. Orang sulit untuk menghormati orang yang cepat marah. Ya, ayo kita bijaksana. Nah, ada 3 akibat marah. Bapak Ibu saudara. Yang pertama tadi ya, membesarkan kebodohan. Diperkuat dengan Amsal 4 ayat 29. Dikatakan di sana, orang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Ini Amsal yang ngomong Bapak Ibu saudara. Maaf Bapak Ibu saudara, jangan tersinggung ya. Ini firman Tuhan yang ngomong. Orang gak cepat marah membesarkan kebodohan. Tapi orang bersabar besar pengertiannya. Saya kasih contoh Bapak Ibu, gimana sih caranya sabar? Contohnya kalau kita ini dipotong waktu kita naik mobil atau naik motor, tiba-tiba dipotong dari samping, sat, wah kenceng. Kita pasti, aduh kok gini ya? Kita harus kena mendadak, kita sakit semua karena kaget. Ya. Kita pengen marah. Orang sabar besar pengertiannya. Lalu kita mikir, saya kalau lakukan rasa mau marah itu saya mikir, jangan-jangan orang ini kebelet ke toilet. Ya, jangan-jangan orang ini kebelet ya nomor 2 di toilet. Atau ada saudaranya yang sakit. Dia harus kenceng kayak gitu untuk menyelamatkan saudaranya. Mungkin kita kalau di posisi itu, kita pun kenceng kayak gitu. Maka pelan-pelan emosi itu turun dalam diri. Oh iya ya, mungkin dia kasihan. Dia mungkin saudaranya sakit. Mungkin dia mengalami ya, hal-hal yang gak enak. Ya, seperti kebelet ke toilet. Ya. Atau ada saudara yang meninggal. Dia kenceng kayak gitu. Maka kita jadi pribadi yang lebih sabar. Orang kalau besar pengertiannya, orang itu jadi sabar. Oh iya kasihannya orang tuaku sudah umur. Gak bisa ini itu ya sudah waktunya memang. Mereka dulu bekerja buat aku. Mereka dulu merawat aku. Sekarang kita harus sabar sama orang tua. Ya. Orang sabar besar pengertiannya. Ya. Kita sabar. Kita mengerti posisi orang itu. Jadi kita bisa sabar. Jangan cepat marah. Nanti membesarkan kebodohan. Yang kedua, orang cepat marah akan kena denda. Amsal 19 ayat 19. Sekarang sana, orang yang sangat cepat marah akan kena denda. Karena jika engkau hendak menolongnya, engkau akan menambah marahnya. Orang kalau cepat marah, 1 tadi bodoh, 2 pasti kena denda. Dan gak ada yang bisa nolong. Kita nolong malah ditolak, tambah dimarahi. Orang cepat marah itu pasti kena denda, gak punya teman. Akan sendirian dan gagah. Ya. Jangan cepat marah. Kemarahan manusia tidak mengerjakan sesuatu yang baik di hadapan Allah. Yang ketiga, dengan cepat ya. Orang kalau cepat marah, besar pelanggarannya. Banyak pelanggarannya. Amsal 29 ayat 22. Si pemarah menimbulkan pertengkaran. Dan orang yang lekas gusar, banyak pelanggarannya. Nah, jadi kalau orang marah itu banyak jeleknya Bapak Ibu. Dan seringkali marah ini membuat orang nyetirnya kenceng, kecelakaan, ya maut sekali, dosa maut. Ada orang marah yang membuat jabatannya gak dihormati, diturunkan dalam waktu berikutnya. Ya, karena marah itu 3 hal akibatnya: membesarkan kebodohan,
membuat orang nggak bisa nolong kita, ya, dan besar pelanggarannya. Jadi ayo jangan cepat marah, perbesar pengertian kita, biar kita jadi pribadi yang baik, jadi pribadi yang bijaksana, dihormati dan dianggap Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut, satu kali di pegunungan Swiss, ya, di Alpen, ada seorang anak muda yang tinggal dengan kakeknya. Ketika dia tinggal dengan kakeknya, dia suka main di tebing, ya. Maka ketika dia di tebing, wah, dia teriak, maka itu bergema, oh, dia teriak, aku cinta kamu. Dia akan mendengar, aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Wah, dia senang. Satu kali dia ketika dimarahi kakeknya, dia sangat marah, dia sangat gak suka. Maka dia lari ke tebing, lalu dia teriak, aku benci kamu. Maka terdengarlah, aku benci kamu, aku benci kamu, aku benci kamu. Dia kaget, dikira kalau dia ngomong aku benci kamu, yang sana tetap aku cinta kamu gitu. Enggak, aku benci kamu, aku benci kamu, aku benci kamu. Bapak Ibu, ternyata dalam hidup kita sama dengan hal itu. Kalau kita suka ngomong aku cinta kamu, apa yang kita tabur kita tuai. Kalau seorang orang tua, seorang ayah atau seorang ibu suka ngomong aku cinta kamu nak, maka anak-anak itu akan ngomong aku cinta mama, aku cinta papa dan sebagainya. Menuai seperti tebing itu ya. Aku cinta kamu, aku cinta kamu, aku cinta kamu. Tapi kalau kita sering ngomong aku benci, aduh aku benci anakku ini, aduh aku benci itu. Jangan kaget kalau kita menuai kebencian demi kebencian. Oh, aku benci bosku, aku benci ini, aku benci itu. Jangan kaget orang kalau benci sama kita. Ini prinsip. Apa yang kita tabur, kita tuai. Ya, jangan menabur kemarahan sampai kita ngomong sembarangan. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ayo kita menabur yang baik, menabur sabar, menabur kasih, ya. Bahkan kalau kita ini suka marah, kita akan kehilangan banyak orang yang kita kasih, banyak orang yang harusnya bersama dengan kita, orang kepercayaan kita. Satu kali di sebuah hutan, ada suami istri memburu. Memburu itu punya hewan peliharaan Bapak Ibu ya, untuk menolong mereka, entah itu burung ya, untuk melihat ke depan, atau biasanya yang paling sederhana itu guguk atau anjing, ya, supaya bisa mengendus, juga memberitahu kita kalau ada bahaya. Satu kali mereka menikah, mereka hidup berdua, mereka bersama anjingnya sering berburu. Anjingnya ini sering menyelamatkan mereka dari bahaya-bahaya kayak longsor, apapun itu, anjingnya duluan, Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi? Ketika mereka punya anak, mereka harus dua-dua berburu, tetap berburu ya. Karena mereka harus cari makan. Maka anak ini ditinggal dengan guguknya, suruh jaga guguknya. Mereka berkata, wah cuma sebentar. Mereka pergi sebentar, mereka berburu cepat, mereka pulang. Tiba-tiba anjing ini keluar dengan mulutnya penuh darah. Pikirannya apa yang pertama? Oh, anjing ini makan anak. Maka sedih perempuannya. Laki-laki pemburunya marah. Dia ambil senapan, dia tembak anjing itu. Dan matilah anjing yang menjadi sahabat mereka. Lalu ketika pemburu ini masuk, terdengar suara tangisan bayi. Loh, dia kaget. Loh, kok ada tangisan? Ketika dia datang ke tempat bayi itu ditidurkan, bayi itu sehat. Tapi di bawahnya ada ular besar yang sudah mati. Dibunuh oleh anjing sahabat. Maka dia sangat sedih. Dia kehilangan orang yang seharusnya menjaganya. Ya. Hewan yang seharusnya menjaganya, pribadi yang seharusnya menjaganya. Hilang. Dia sendiri yang menghilangkannya. Dia sedihnya double, ya. Menyesal. Menyesal itu selalu datang terlambat. Bapak Ibu, kuasai diri kita, jangan sampai kita menyesal. Jangan-jangan orang yang menopang kita,
menolong kita. Kita sendiri yang menghancurkan orang itu. Kita sendiri yang membuang orang itu. Sehingga sekarang kita kehilangan banyak hal dan biasa. Hati-hati dengan kemarahan. Kemarahan itu membuat kita hancur. Yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar dosa maut. Yang ketiga adalah kemalasan. Kemalasan itu dosa Pak? Iya, malas itu dosa Bapak Ibu. Ternyata malas ini yang membuat kita ini hancur, nggak bisa maju. Mana ayatnya Pak? Ini Amsal 18 ayat 9. Ya, Amsal 18 ayat 9 dikatakan di sana orang malas menjadi saudara dari si perusak. Kalau kita malas, kita ini pasti rusak. Contoh ya, kita malas olahraga. Apa yang terjadi? Badan kita rusak. Kita malas merawat badan kita rusak. Ya. Bapak Ibu saudara, bapak-bapak mungkin malas merawat mobilnya atau motornya, jarang servis, jarang ganti oli, satu kali merotoli, rusak, mogok. Ya. Ibu-ibu mungkin malas cuci piring. Bayangkan Bapak Ibu, kalau cuci piringnya cepat, baru selesai makan dicuci, cepat selesai kan, cepat hilang. Tapi biarkan seminggu, baru cuci, keras, sulit, bahkan banyak yang rusak. Ya, akhirnya dipaksa untuk bersih, pecah, jatuh. Ternyata malas itu saudara dari si perusak. Ya Bapak Ibu saudara, ayo kita jangan malas. Contoh juga rohani kita ya. Kalau kita malas berdoa, malas merawat rohani kita rusak. Ya. Kita harus bangun mesbah kita. Kita harus bangun gaya hidup yang mengasihi Tuhan. Kalau enggak rohani kita rusak. Ya. Kita mati rohani. Berdosa sudah merasa lagi. Malas itu berbahaya. Bapak Ibu. Jadi jangan jadi pribadi yang malas. Ayo jadi pribadi yang rajin. Orang rajin akan memerintah, orang rajin akan kelimpahan. Ya. Apa ciri-ciri orang malas? Kita belajar ya Bapak Ibu ya. Apa ciri-ciri orang malas? Ada 4 ciri-ciri orang malas. Kita buka sama-sama Amsal 26 ayat 13 sampai 16. Kita baca. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. 14. Seperti pintu berpudar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. 15. Si pemalas mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi ia terlalu lelah untuk mengembalikan ke mulutnya. 16. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Apa sih ciri-ciri pemalas Bapak Ibu saudara? Kita belajar ya dari hidup kita, apakah kita ada ciri-ciri pemalas ya. Ada 4 ciri-ciri pemalas. Yang pertama, orang malas itu mengeluarkan banyak alasan, bahkan alasan yang gak masuk akal ya. Ada singa di jalan, ada singa di lorong, jadi gak usah kerja. Ya. Wah banyak alasan, macam-macam ya, keluar terus alasan. Satu kali ada seorang istri yang disuruh oleh suaminya, "Mah, bikinkan kopi, Mah." Istrinya yang malas ya. Malah dia ngomong, "Kopinya habis, Pak." "Oh, kalau gitu bikinkan teh aja." "Tehnya habis, Pak." "Ya udah. Ayo, bikinkan air gula aja." "Gulanya habis, Pak." "Ya udah, belikan di toko sebelah toh." "Ya, bensinnya habis, Pak." Ya. "Ya udah jalan kaki." "Tokonya tutup, Pak." Kalau orang malas itu alasannya banyak. Ada aja ya. Bapak Ibu, John F. Kennedy pernah berkata, lebih mudah untuk melakukan sesuatu daripada mencari alasan mengapa kita tidak melakukannya. Ya. Contoh kalau kita itu lebih mudah kita datang kalau diundang ya. Kita melakukan sesuatu daripada kita harus cari alasan. Oh, kenapa nggak datang? Kenapa diundang kok nggak datang? Oh, kita mikir, cari alasannya mau. Ada saudara sakit lah, ada apa, banku gempes dan sebagainya. Lebih sulit, ya, lebih stres, lebih tegang. Lebih mudah kalau kita melakukannya.
Kalau yang pertama, ciri-ciri orang malas itu banyak alasan. Banyak keluar alasan, bahkan alasan yang nggak masuk akal. Yang kedua, ciri-ciri orang malas itu seperti engsel pada tempat tidurnya di ayat 14. Alias suka tidur. Bangun tidur lagi, bangun makan tidur lagi. Malas. Bapak Ibu, ayo kita sama-sama mau rajin. Jangan perbanyak tidur. Ayo perbanyak kerja buat Tuhan. Ya. Perbanyak bangun sesuatu. Bapak Ibu, kalau kita banyak tidur, kita sulit sukses. Itu firman Tuhan berkata, kenapa kok mana itu diberikan pagi? Karena supaya orang Israel itu bangun pagi, mulai melakukan segala sesuatu. Ayo kita sama-sama, jangan suka tidur, jangan cinta tidur, tapi cintalah menghasilkan karya-karya bagi Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa ciri-ciri orang malas? Di ayat 15 dikatakan di sana, dia mencelupkan tangannya ke dalam pinggan, tetapi terlalu lelah untuk mengembalikan ke dalam mulutnya. Pinggan itu kayak tempat ya Bapak Ibu ya, tempat untuk madu. Ini bayangkan celupkan untuk madu ya. Nah, dia pengen madu, dia celupkan tangannya, tapi terlalu lelah untuk ngangkatnya lagi gitu. Artinya apa? Artinya yang ketiga, orang malas itu pekerjaannya nggak pernah finish, nggak pernah selesai. Ya, ada aja, nggak pernah selesai. Ya. Apakah Bapak Ibu kalau baca buku, bacanya sampai selesai? Atau setengah sudah malas? Apakah kalau Bapak Ibu membuat sebuah karya, nggak selesai-selesai? Karena malas. Ya. Orang kalau malas, pekerjaannya itu nggak pernah selesai. Ada aja, yang inilah, yang itu, ya banyak alasan, ya alasannya tidur ya kan. Dan gampang untuk menilai seseorang itu rajin apa enggak. Kalau orang rajin Bapak Ibu, pekerjaannya itu selesai semua. Buat ini selesai, buat ini selesai. Ya, baca buku selesai. Nah, ini orang rajin. Ya, mungkin Bapak Ibu harus menilai karyawan atau menilai sahabat, apakah dia rajin apa enggak. Sederhana pakai ini. Yang pertama banyak alasan. Orang malas itu banyak alasan. Yang kedua suka tidur. Yang ketiga itu pekerjaannya nggak pernah selesai. Ya, kuliah nggak selesai. Nah, muda, ayo selesaikan kuliah. Ya, skripsi selesaikan. Ya, itu tanda kita nggak malas, kita rajin. Yang keempat, ciri-ciri orang malas itu adalah menganggap dirinya lebih bijak dari orang bijak. Nah ya, bayangkan ini ya. Jadi menganggap orang bijak, dia bijak. Ini ayat 16 ya. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak dari 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Oh, kalau orang malas itu merasa dirinya paling oke. Ya. Oh, santai aja. Wah, aku ini bijaksana kok. Wah, santai aja. Wah, merasa bijak. Orang malas itu pasti merasa paling oke, paling bijak. Gak perlu berusaha, gak perlu berubah. Tahukah Bapak Ibu, malas ini berusaha. Ya, kalau kita gak berubah, maka perubahan yang akan mengurus kita akan ketinggalan. Ya. Satu kali saya baca tentang Nokia. Bapak Ibu, waktu tahun 2000-an, ya, Nokia adalah handphone paling laris. Luar biasa laris. Semua orang pakai Nokia. Mau yang bentuknya daun, ada yang bentuknya macam-macam. Ada yang flip gini ya, ada yang sliding, semua Nokia. Tiba-tiba eranya diganti dengan BlackBerry. Dan diganti lagi paling mutakhir itu Android. Saya dengar kesaksiannya CEO-nya Nokia. Dia pidato. Dulu kami melihat Android itu seperti semut. Nggak ada apa-apanya sama kami. Kami merasa kami paling besar. Kami sudah hebat, sudah jaya, sudah sukses. Ya. Oh, nggak mungkin Android bisa geser kami. Kami salah. Kami nggak mau belajar. Kami salah. Sambil nangis, CEO Nokia berkata, kami salah. Akhirnya sekarang Nokia sulit untuk bangkit.
Bapak Ibu, ayo kita jangan merasa bijak. Kalau kita malas, kita akan merasa bijak. Nggak ingin berubah. Nggak ingin belajar. Kalau orang itu nggak malas, dia belajar terus. Belajar terus. Oh, kurang ini dia lakukan. Oh, kurang ini ditambah lagi. Sehingga dia jadi pribadi yang terus maju, terus sukses. Ya, Bapak Ibu, ayo kita jangan malas. 4 ciri-ciri orang malas. Banyak alasan. 1. 2. Suka tidur. 3. Pekerjaan yang tidak pernah selesai. Ya, terus saja nggak selesai. Ini nggak selesai, itu nggak selesai. Malas. Yang keempat, merasa bijaksana. Nggak ada perubahan, nggak ada kemajuan. Merasa ya sudah cukup segini. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Roh kemalasan ini menyerang banyak orang, termasuk gereja. Malas untuk ibadah. Ya. Malas untuk ke gereja. Ibadah online ternyata ngomongnya ibadah online ternyata nggak ibadah online. Males ibadah. Bapak Ibu, kita harus berlatih roh kita. Kalau nggak rohani kita pun rusak kalau kita nggak latih, nggak rajin. Oke, kita lanjut. Yang keempat, apa dosa yang merusak? Yang keempat adalah iri hati. Bapak Ibu, iri hati ini bisa menyerang siapa saja dan gimana saja, dan menghancurkan orang itu. Ya, orang muda bisa iri sama temannya, orang muda bisa iri sama orang yang tua, orang tua bisa iri sama orang muda karena kekuatannya. Ya. Bos bisa iri sama karyawan, bebannya kok terlalu ringan. Ya. Karyawan bisa iri sama bos, enak hidupnya, kaya raya. Ya. Bahkan suami istri itu kadang iri-irian, Bapak Ibu. Oh, enak suamiku ini di luar terus, kerja, padahal kerja di luar itu capek. Kehujanan, kepanasan. Sebaliknya suaminya mikir enak ya istriku di rumah tinggal terima duit, padahal nggak tahu kalau di rumah itu sulit. Ya bosen, banyak aja terus kerjaan, nggak berhenti kerjaan rumah ya. Cuci piring, ngerawat anak. Seringkali orang itu iri. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Yakobus 3:16 dikatakan di sana, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau ada kekacauan, itu pasti ada 2 unsur ini. Yakobus 3:16. Iri hati dan mementingkan diri sendiri. Sudah. Itu. Loh Pak, ini kok ada keluarga kacau? 2 itu. Ada yang iri dan ada yang egois. Ya. Kenapa ini kok jahat Pak? Tiba-tiba melakukan kejahatan. Ada yang iri, ada yang egois. Oh kenapa kok ada orang tiba-tiba hack sosial media kita? Ada yang iri, ya, akhirnya dia egois, menghancurkan orang lain. Loh Pak, kalau gereja masa gitu? Iya, kalau ada gereja yang mengalami kekacauan ya, kita doakan semua gereja baik. Alasannya cuma 2, ada yang iri, ya. Oh enak ya posisinya itu ya. Enak ya terkenal ya. Aku di belakang layar, aku yang susah. Mungkin seperti itu ya. Dan ada yang egois. Akhirnya mereka pecah. Akhirnya mereka kacau. Hati-hati Bapak Ibu ya. Iri ini menghancurkan banyak sekali tempat. Dan membuat orang itu hancur. Contoh yang paling nyata. Ada seorang pembunuh 1/4 dunia. Namanya siapa? Namanya Kain. Karena waktu itu orangnya cuma 4. Kelihatannya ngeri ya, 1/4 dunia. Karena orangnya cuma 4, Adam, Hawa, Kain, Habil. Ya. Bapak Ibu, ketika mereka berdua ngasih persembahan buat Tuhan, memberi persembahan buat Tuhan, Kain dan Habil. Ya. Maka Kain dan Habil itu memberi persembahan. Kain memberi dari tanaman karena dia kerjaannya petani. Habil memberi dari hewan, ya, domba yang terbaik. Maka persembahan Habil diperkenan sama Tuhan, persembahan Kain ditolak sama Tuhan. Nah, Kain iri karena Habil lebih diterima. Ya, Bapak Ibu, seharusnya yang benar gimana? Kalau persembahan pertama kita kalah, ini orang yang normal ya pikirannya, hatinya nggak iri ya. Kalau ronde pertama kita kalah, kita harusnya gimana?
jadi lebih baik. Nanti roda 2 saya pasti menang. Orang iri itu gak pernah maju, Bapak Ibu. Orang iri itu gak pernah sukses. Orang iri pasti turun jalannya. Akhirnya apa? Iri sama Habel, Kain ini membunuh Habel. Dibunuh. Apakah Kain dapat persembahan yang berkenan sama Tuhan? Apakah Kain setelah membunuh Habel dapat berkat? Oh tidak, dapat kutuk dan ketakutan seumur hidupnya. Kejadian 7. Dia diusir Tuhan ke tanah yang kering, ke tempat yang gak enak. Dia dikasih tanda sama Tuhan. Kenapa? Karena dia takut dibunuh orang. Dia takut dibunuh. Wah, Bapak Ibu, kalau iri itu hasilnya itu kutukan, ketakutan, ya, segala yang nggak enak. Ayo jangan iri, ya. Ayo kita kalau lihat orang maju, kita ini, lain kali aku bisa lebih maju. Ya, ingat tadi ya, harusnya Kain dan Habel ini persembahan pertama kalah, harusnya Kain berpikir apa? Persembahan kedua aku pasti menang. Kalau belum menang, persembahan ketiga, orang Kain semakin maju, semakin hebat, semakin ngerti kehendak Tuhan. Harusnya gitu Bapak Ibu. Seringkali ini juga masuk dalam gereja. Kalau yang dipanggil doa mesti itu terus. Yang diajak rapat sama Pak Gembala itu mesti itu terus. Enak ya jadi orang itu, anak emas, mungkin karena ini, mungkin karena itu, dan sebagainya. Akhirnya apa? Mundur. Iblis itu pinter Bapak Ibu ya. Pakai iri hati, lama-lama mundur. Terus gak pelayanan wis sing diperhatiin iku wis biar iku ae pelayanan. Mundur terus. Akhirnya kita dimakan sama singa, yaitu iblis. Ingatlah Bapak Ibu saudara bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, mengelilingi kita, siap menelan kita semua. Hati-hati. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati orang tenang menyegarkan jiwa, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ya. Bapak Ibu, firman Tuhan sudah ngomong, kalau kita ini iri, nggak ada manfaatnya. Kita nggak semakin maju, kita nggak semakin sukses, kita ketemunya kekacauan, kita ketemunya kejahatan, kutuk. Bahkan ditulis di sini membusukkan tulang. Kita sakit karena kita iri. Ayo jangan iri hati Bapak Ibu. Ya. Kalau orang lain bisa maju, kita jangan iri. Kita berusaha. Satu kali kita juga maju. Kita juga hebat. Sosial media ini seringkali membuat kita iri ya. Lihat orang lain liburan, lihat keluarga lain masih bersama-sama, kita iri ya. Jangan. Karena itu syukuri apa yang kita punya. Pakai sosial media seperti seharusnya. Jangan over ya. Kalau kita over nanti kita seperti itu. Dan mengertilah Bapak Ibu saudara, yang di sosial media itu selalu yang baik-baik saja. Ya. Yang the best. Mungkin fotonya 10 kali. Atau bahkan cewek-cewek 100 kali. Yang di-post cuma 1. Yang di-post cuma 1. Yang terbaik dari 100. Jadi itu memang yang terbaik ya, dari yang terbaik. Ya. Nggak mungkin toh. Nggak mungkin kan Bapak Ibu. Kalau kita ini berantem terus dimasukkan sosial media, kita lagi berantem. Nah, gereja lagi rame dimasukkan sosial media. Enggak. Semua yang baik-baik. Karena itu jangan down, jangan iri karena sosial media. Hati-hati. Seorang bernama Bacon mengatakan, iri hati gak pernah libur. Bisa nyerang setiap waktu. Mau itu waktu santai, mau itu waktu layanan, ya, waktu itu pergian, bisa iri. Perry mengatakan, iri hati adalah yang paling merusak dari semua sifat buruk. Hati-hati Bapak. Iri ini masuknya nggak tahu. Kaget kita sama iri. Tiba-tiba kita ini aduh kok iri aku sama orang ini. Ya, kalau kita sadar kita harus kembali. Karena ini menghancurkan kita. Kita iri kepada orang itu malah diberkati. Kita malah hancur. Ingat tadi ya, Habel, Kain. Kain ini malah darahnya terus teriak sama Tuhan. Kain ini terus dekat Tuhan. Bahkan disebut pahlawan iman. Kain, karirnya apa? Jadi orang terkutuk, orang terhilang, dibuang. Wah, kita perlu belajar ini. Hati-hati Bapak Ibu ya.
Karena itu di gereja, carilah posisi kita yang benar. Entah kita bagian perintis, rasul, pengembala, ya, mungkin kita memuji Tuhan, berdoa, ya. Ayo sama-sama kita mau maju buat Tuhan. Jangan kemakan dengan iri hati, ya. Ada puisi tentang iri hati. Satu kali iri hati masuk ke dalam gereja. Iri hati menempelkan label-label harga kepada baju-baju yang mahal dari jemaat Tuhan, kepada tas-tas yang mahal, sehingga ibu-ibu yang gak mampu membelinya mulai iri. Iri hati keluar dari pintu gereja, menempelkan harga pada mobil, motor yang catnya masih mengkilap bagus, sehingga banyak orang yang gak punya iri. Iri hati kembali masuk ke dalam gereja, lalu menempelkan kata bahagia kepada keluarga yang lengkap di gereja, sehingga para yatim piatu dan janda-janda mulai merasa iri. Sehingga mereka yang iri satu persatu mulai mundur, merasa tidak layak datang gereja, mulai undur pelan-pelan sampai gereja itu kosong. Jangan kalah sama iri hati. Iri hati mengacaukan, merusakkan kita semua. Jangan iri. Ayo percaya kalau bersama Tuhan, satu kali kita diberkati, maju, bahkan lebih daripada orang yang kita lihat hari ini. Kita bisa maju bersama dengan Tuhan. Jangan iri, jangan menghancurkan orang, tapi ayo kita kembangkan diri kita. Ya, yang kelima, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Apa dosa maut yang berbahaya bagi kita? Yang kelima adalah kesombongan. Kesombongan ini bisa nyerang siapa saja dan menghancurkan orang itu. Hati-hati sama sombong, Bapak Ibu. Sombong ini sangat berbahaya. Nah, kenapa? Karena orang sombong ini seringkali musuhnya Tuhan. Yang dimusuh bukan manusia. Orang sombong ini musuhnya Tuhan. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6 dikatakan di sana, tetapi kasih karunia Allah, ya, yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang congkak, tetapi mengasihani orang rendah hati. Kalau kita sombong, musuhnya itu Tuhan, bukan manusia. Bayangkan, yang punya semesta itu musuh kita. Waduh, Bapak Ibu, kita pasti hancur. Hati-hati sama sombong. Saya mau melakukan pendekatan yang berbeda ya untuk sombong ini. Tahukah Bapak Ibu, ada 6 orang yang karena sombongnya dihabisi oleh Tuhan. Yang pertama adalah John Lennon, The Beatles. Bapak Ibu, John Lennon, siapa yang gak kenal John Lennon, Bapak Ibu? Wah, seorang musisi yang luar biasa. Lagunya top hits world, ya. World top hits, ya. Lalu dia satu kali dia itu sombong, ya. Sengaja dia konser hari Minggu dekat gereja. Lalu dia ngomong, lebih cepat mana? John Lennon tenggelam, The Beatles tenggelam dengan musiknya, atau Yesus dengan pengajarannya. Kita coba konser dekat gereja. Nanti lihat orang-orang datang gereja apa datang konser kita. Hari Minggu itu juga banyak yang datang. Gak datang gereja, datang konser, Bapak Ibu, ya. Ketika dia selesai ucapan itu, ketika dia selesai konser, di waktu konser itu ada fans yang minta tangan sama dia, tanda tangan. Setelah sore, itu konsernya pagi, setelah sore, John Lennon keluar, ngambil koran, dia ditembak oleh fansnya sendiri. 7 peluru tembus, dia meninggal. Ya. Jangan sombong, apalagi sombong sama Tuhan. Tuhan menentang orang sombong. Dibunuh sama fansnya sendiri, Bapak Ibu. Bukan orang lain. Ada aja. Ya, coba lagi. Transcendo Neves. Transcendo Neves ini siapa, Pak? Ia adalah calon presiden Brasil.
Waktu kampanye dia berkata, kalau saya dapat 500.000 suara, tak akan ada yang dapat melengsarkan saya di kursi presiden, bahkan Tuhan. Oh, ngomong seperti itu Bapak. Apa yang terjadi? Dapat 500.000 suara, ya. Tapi besok pelantikan, hari ini meninggal, selesai. Tuhan sanggup melengsarkan, bahkan sebelum dia naik. Boleh 500.000 suara, tapi jangan ngomong sembarangan. Bahkan Tuhan nggak bisa melengsarkan, habis Bapak Ibu, meninggal sebelum naik menjadi presiden. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jangan sombong. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Yang pertama tadi ya, jangan kita belajar. Yang kedua, transgenderisme bebas. Ini kisah nyata Bapak Ibu. Kita belajar. Yang ketiga Bapak Ibu, ada namanya Thomas Andrews. Thomas Andrews ini adalah pembuat kapal Titanic. Dia arsitek yang luar biasa. Waktu kapal Titanic itu sudah selesai jadi, akan diresmikan, ya, dihadiri oleh ratu, ya, ratu Inggris. Wah, semua hadir, orang besar, penanam investasi saham sama kapal ini, ya. Thomas Andrews langsung mengatakan, ya, kepada reporter itu karena tanya, ya, Thomas Andrews, betapa amannya kapal ini, gitu ya. Wah, Thomas Andrews ini ngomong, sangat aman, bahkan Tuhan pun nggak sanggup menenggelamkan. Kaget orang itu ya. Wah, ngomong seperti itu. Selesai, udah senang, ambil champagne, Bapak Ibu, dipecah ke kapal, biar kapal itu jalan. Berangkat pertama, itu berangkat yang terakhir. Titanic kita tahu semua. Nabrak es. Esnya bukan gede Bapak Ibu, es kecil. Yang muncul cuma kecil, yang bawahnya agak besar. Tapi belum ada apa-apanya sama gunung yang lain. Gunung es yang lain, hancur, tenggelam. Kalau kita sombong, kita akan jatuh. Oh, bahkan Tuhan nggak bisa tenggelamkan. Oh, tenggelam. Bahkan Tuhan nggak bisa ngalangi aku naik presiden. Hari itu meninggal. Tenggelaman mana? The Beatles sama pengajaran Kristen. The Beatles. Jangan dibandingkan. Allah itu tiada tara. 6 orang ya. Ada John Lennon, transgenderisme bebas, Thomas Andrews. Kita lanjut. Marilyn Monroe. Wah, siapa yang nggak tahu Marilyn Monroe, Bapak Ibu? Marilyn Monroe ini dalam sebuah acara didatangi sama pendeta Billy Graham. Pendeta yang luar biasa. Ketika Billy Graham ini datang kepada Marilyn Monroe, Billy Graham berkata kepada Marilyn Monroe, ya, engkau butuh Yesus. Ya. Maka Marilyn Monroe berkata, pergilah pendeta, bawalah Yesusmu. Aku nggak perlu Yesus. Apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, Marilyn Monroe ditemukan overdosis di apartemennya. Ya. Bapak Ibu, kita semua perlu Tuhan Yesus. Setiap musim hidup kita. Jangan sampai kita buang-buang kesempatan dan kita hancur, jatuh. Gak perlu Yesus. Wah, sombong ya. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang kelima, Bapak Ibu, adalah Cazuza, artis Brasil. Dia band-bandan ya. Suka ngeband, dia vokalis. Lalu satu kali dia lagi ngeband, dia hisap rokoknya di tengah panggung, wah banyak penonton, lalu dia sebulkan ke atas. Ini asap buat engkau Tuhan. Waduh. Apa yang terjadi? Cazuza, usia 32, kanker paru-paru, meninggal. Tuhan dikasih asap rokok. Dibuat Tuhan kanker paru-paru. Jangan lupa paru-paru kita ini Tuhan yang punya. Ya. Ayo kita hati-hati kalau bicara. Asap ini buat engkau Tuhan. 32 tahun meninggal dunia. Yang keenam ya. Yang keenam Bapak Ibu. Ada seorang remaja Brasil Bapak Ibu ya. Wah, dia mau pergi sama teman-temannya. Temannya udah jemput. Wah, rame. Ayo. Wah, dia lari. Ketika dia lari mau ke mobil, ibunya teriak,
Nak, ajak Yesus bersamamu. Anak ini masuk mobil lalu berkata, maaf bu, mobil ini penuh, kalau mau Yesus di bagasi aja. Kurang ajar ini. Berangkat, 1 jam kemudian terdengar kecelakaan. Semua yang di dalam mobil itu meninggal, termasuk anak ibu itu. Ketika diinvestigasi, dibuka semua ya, kap depan, kap belakang. Depan kan hancur ringsek ya, tinggal belakang. Ketika dibuka bagasi, ada 1 rak telur, tidak ada satupun yang pecah. Ya, hati-hati kalau ngomong ya. Telur itu loh 1 rak, kecelakaan diar gitu, nggak pecah satupun Bapak Ibu. Bayangkan ini. Hati-hati kalau kita bicara. Kita perlu Yesus hari ini. Jangan sombong. Dalam pekerjaan kita perlu Tuhan. Dalam keluarga kita andalkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Dalam hidup kita perlu Tuhan. Ya, jangan sombong. Dosa sombong yang menghancurkan kita. Yang keenam, 7 dosa maut ya. Tadi kita sudah belajar ya. Yang ini yang keenam, Bapak Ibu. Yang keenam adalah bertuhankan perut. Filipi 3, 18-19. Ya, kita baca. Karena seperti yang telah kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula, sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Bapak Ibu, yang keenam, dosa yang membuat kita hancur atau dosa maut adalah bertuhankan perut atau glutoni. Pikirannya cuma makan. Bapak Ibu, sesungguhnya yang benar itu, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup. A, hidup untuk makan. B, makan untuk hidup. Yang benar yang mana, Bapak? Yang benar kan kita makan untuk kita hidup bagi Tuhan. Tapi banyak orang sekarang hidup untuk makan. Hidup ini dipakai untuk makan. Nyoba makanan sini, makanan sini. Lihat di akhir zaman Bapak Ibu ya. Matius 24 ayat 38 berkata di akhir zaman akan seperti zaman Nuh. Kerjanya cuma makan, minum, kawin, mengawinkan. Nah, jadi cuma itu aja. Wah, bayangkan sekarang ya, semua kita kegiatan kita pakai makan. Ya, anak lahiran, makan-makan. Anak 1 bulanan, makan-makan. Ya, anak ulang tahun, setiap ulang tahun makan-makan. Ya. Nikah, makan-makan. Bahkan maaf Bapak Ibu ya, waktu meninggal, makan-makan. 7 harian, makan-makan. 40 harian, 100 harian, makan-makan. Ya. Makan nggak bisa dipisahkan dari hidup kita. Tapi biarlah kita sadar, kita makan untuk hidup bagi Tuhan, bukan hidup untuk makan. Berapa banyak orang karena makannya, dia nggak bisa melayani Tuhan. Nggak bisa ngontrol makannya, sakit nggak bisa melayani Tuhan. Rusak. Ini dosa yang merusak, bertuhankan perut. Hati-hati ya. Ayo kita belajar untuk mengendalikan diri kita. Karena itu Bapak Ibu, seringkali kita diajar untuk puasa. Ya, minimal 2 kali seminggu. Seperti orang Farisi. Tuhan Yesus ngomong sendiri, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang Farisi, engkau tidak layak masuk kerajaan surga. Bapak Ibu, kita memang diselamatkan dengan darah Yesus. Tapi kita harus melakukan bagian kita untuk jadi berkat. Apa yang kita bisa balas sama Tuhan? Sudah selamat kan? Apa yang bisa kita balas? Hidup kita ini semakin hari semakin berkenan. Salah satunya bisa menguasai diri. Lewat makan-makan ini. Kita belajar puasa. Ya, puasa bangun tidur, nggak makan, nggak minum. Tapi jangan lupa sikat gigi. Ya. Kalau nggak bau semua satu kantor pusing. Ya. Sikat gigi. Mungkin belajar sampai jam 12, skip 1 kali makan. Jam 12 kita buka puasa. Kalau kuat nanti skip 2 kali makan. Ya. Nanti makannya jam 3 atau nanti tambah kuat jam 6 gitu ya. Saya pernah puasa 3 hari Bapak Ibu ya. Jadi 3 hari 3 malam saya nggak makan. 3 hari 2 malam saya nggak makan. Saya di kamar. Ya.
doa, baca firman. Kita harus melatih diri kita, Bapak Ibu. Kalau kita nggak melatih diri kita akan kalah oleh keadaan. Yang keenam, hati-hati sama bertuhankan perut. Dosa bertuhankan perut. Ya, jadi hidup kita bukan untuk makan, tapi makan itu untuk hidup, untuk memuliakan Tuhan. Yang ketujuh, yang terakhir Bapak Ibu, apa dosa yang membuat kita hancur, rusak, bisa menyerang siapa saja? Ya, yang ketujuh adalah keserakahan, greedy. Ya, hati-hati sama serakah, Bapak Ibu. Kalau serakah ini menyerang semua orang, ya, serakah uang, semuanya. Kalau tadi glutoni atau bertuhankan perut itu makanan terus. Kalau ini uang terus, ya. Efesus 5 ayat 5 kita baca ya. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian dalam kerajaan Kristus dan Allah. Bapak Ibu, kalau kita ini sundal, kalau kita ini suka cemar dan suka serakah, kita ini sama dengan penyembahan berhala. Berarti kita punya Tuhan lain selain Tuhan Yesus. Kalau serakah berarti Tuhannya apa? Mamon atau Tuhannya uang. Hati-hati Bapak Ibu, jangan serakah. Ya. Wah, nggak peduli ini duitnya saudara dimakan, dijak. Kalau kita fokusnya bertuhankan uang, kita serakah. Ya, kita nggak mau berbagi, kita nggak memberi apa yang bagian Tuhan, nggak mau memberi bagiannya orang miskin, ya. Nggak mau memberi bagi orang tua kita, serakah. Wah, orang tuanya sakit, biarkanlah, nggak usah lah, urus duitku ini buat aku, serakah ya. Hati-hati, kita penyembah berhala. 1 Timotius 6 ayat 9-11. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Digarisbawahi Bapak Ibu, hampa. Dan yang mencelakakan, 2, celaka. 3, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu, jadi ternyata kalau kita ini ingin uang, serakah, kita akan jatuh ke dalam nafsu yang hampa, mengalami kecelakaan dan tenggelam dalam keruntuhan dan kebinasaan. Jadi bahaya ya. Kalau kita ini ingin kaya sampai serakah, kita akan runtuh dan binasa. Ayat 10, dengan sana, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang yang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. 11, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, yang pantas kita terima, ya. Yang pantas diterima orang atau bagiannya orang lain, ya harusnya buat orang lain. Kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ya. Kalau bagiannya Tuhan, yang kita kasih Tuhan. Kalau kita bagiannya pasangan kita setia kasih. Nah, kita manusia Allah. Kalau kita ini ngejar kekayaan, ditulis di sini, nafsunya hampa. Satu kali kita merasa kosong. Berapa banyak orang kaya tapi merasa kosong. Hidupnya nggak damai, penuh ketakutan. Ya. Hari ini jangan kita serakah. Hati kita jangan ditaruh di uang semua. Biarlah kita sadar, dunia ini sementara. Kita harus ke hidup yang kekal. Ya. Bapak Ibu, kalau satu kali Bapak Ibu berangkat ya, pergi ke sebuah penginapan, hotel. Nah, ketika Bapak Ibu masuk ke dalam kamarnya, Bapak Ibu gak suka itu. Wah, ruangannya catnya kok warnanya kayak gini. Bagusan coklat, jangan hijau gini. Ya. Lalu Bapak Ibu lihat TV-nya itu kecil. Wah, ke TV-nya kecil ini harus bisa yang besar. Mungkinkah Bapak Ibu ganti? Oh, tiba-tiba di hotel itu Bapak Ibu ngecat temboknya jadi coklat. TV-nya Bapak Ibu belikan. Wah, di toko elektronik. Wah, yang besar. Ranjangnya kurang enak ini beli. Dibuat ganti di situ. Wah, kerannya ini nggak enak nih, ganti kerannya. Mau Bapak Ibu? Enggak. Kenapa? Karena
itu cuma sementara. Ya, karena tinggal di situ cuma sementara. Sehari 2 hari selesai. Ingat ya Bapak Ibu, jangan kita cuma ingat membandani atau memperbaiki yang di dunia. Karena ini sementara. Perbaikilah rumah kita yang kekal, yaitu di sorga. Lewat apa? Lewat hidup kita, menaruh harta di sana, pelayanan kita, cari jiwa, beri harta untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Ya, jangan pelit, jangan serakah. Ya, nanti kita mengalami keruntuhan dan kebinasaan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ayo kita sama-sama hindari yang namanya serakah. Ayo kita cinta Tuhan. Adil bagiannya ini ya ini tentu bagian kita, kebutuhan kita, tabungan kita ya, bagian kita Bapak Ibu. Jadi Tuhan nggak minta kita untuk nggak peduli gitu ya, atau habisi semua uangnya, nggak ngerti perhitungan, nggak gitu. Semua adil sesuai. Ya, tapi jangan serakah. Kalau serakah itu nanti hancur. Ya, jangan kita serakah. Kolose 3:5 akan membantu kita menutup khotbah hari ini. Kolose 3:5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu dikatakan di sini matikanlah. Ya. Jadi sesungguhnya setiap orang itu ada bibit-bibit untuk melakukan ini, ya percabulan, nafsu yang jahat, nafsu serakah, ya kenajisan itu ada. Jadi ada kesempatan kita semua untuk serakah sebenarnya. Karena itu Tuhan berkata matikanlah. Kayak kanker, ya saya kasih contoh sel kanker. Bapak Ibu setiap manusia itu punya sel kanker. Tapi diaktifkan apa tidak itu tergantung kita. Apakah kita menjaga kesehatan kita? Apakah kita menjaga makanan-makanan yang kita makan? Itu menentukan sel kanker itu mati apa tidak. Ayo matikanlah sel kanker. Ayo matikanlah dalam diri kita serakah. Matikanlah dalam diri kita nafsu yang jahat. Dan biarlah hidup kita memuliakan Allah. 7 dosa maut kita sudah bahas hari ini. Kenapa disebut dosa maut Bapak Ibu? Karena dosa ini bisa menyerang siapa saja. Tua, muda, kaya, sederhana, ya. Orang yang laki-laki atau perempuan bisa terserang dosa ini dan menghancurkan. 7 dosa maut kita sudah bahas. Yang pertama percabulan. Yang kedua kita belajar tentang kemarahan, ya. Yang ketiga kita belajar mengenai kemalasan, ya. Yang keempat kita belajar iri hati. Yang kelima kita hati-hati dengan kesombongan. Dan yang keenam pertuhankan perut. Dan yang ketujuh serakah. Hati-hati Bapak Ibu. Bila seumur hidup kita naik diberkati Tuhan, dipakai Tuhan gak hancur, kita hindari semua dosa ini. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman ini yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang jadi kehendak Allah dalam hidup kami. Kami berdoa untuk semua yang mendengar, semua yang menonton video ini, kiranya dijauhkan dari segala macam dosa yang menghancurkan kami. Dan biarlah hidup kami bukan hancur, bukan rusak, tapi hidup kami berkemenangan. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami semua. Hamba berdoa untuk semua yang mendengar, semua yang melihat tayangan ini, diberkati Tuhan sehat, diberkati Tuhan sukses, khususnya rohaninya bertumbuh, semakin mengenal, mengasihi Tuhan, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Berkati kami semua, dan biarlah pertemukan kami dalam kesempatan berikutnya, lewat online maupun lewat offline, onsite, dan biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati semua yang sudah mensubscribe channel Pastor Ishak, YouTube Pastor Ishak, mensupport semuanya. Tuhan, hamba tidak bisa balas kebaikan semua yang mendengar, tapi biarlah Engkau yang berkati dukungan,
kebaikan-kebaikan hati semua yang telah memberi lewat channel Pastor Ishak ini. Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kau hadir di sini.